Kalau menurut Mas Dedi sendiri, solidaritas itu apa? Mas, Karena untuk skill musisi Mojokerto nggak kalah. ya bagus Mas ini Mas. Bagus ya. KBM ada Mas Kris ya, Ada Mas Kris, ada Oke. Kalau ketika kita mencintai atau menyukai seseorang, kita melihat sisi positifnya. Ketika Anda mengetahui sisi negatifnya, apakah Anda mau berteman dengan orang itu? Itu Mas ya. Ya, setuju. Karena kita nggak ada ketulusan. Masuk banget sih. Ijazah itu bukan berarti tanda kamu bisa mikir. Ijazah bukan berarti, Iya. bukan tanda kamu bisa mikir. Ya. Jadi tanda kamu pernah sekolah, tapi belum tentu bisa mikir. Tuh, Itu berat itu Mas. keras itu kata-katanya. Itu keras itu. Tapi aku suka. Itu sangat menonjol sekali ya. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus sejalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Kita kan tadi membahas tentang sebuah band, terus bagaimana supaya solid. Kalau menurut Mas Dedi sendiri, solidaritas itu apa? Solidaritas itu kalau saya mengartikannya itu berkomitmen lalu berkorban. Berkomitmen Ya, lalu berkorban. ya, itu solidaritas. Kadang dalam sebuah forum itu gini, kita gabung forum ya Mas ya. Gabung forum itu kan kita hanya pengen tahu ilmunya seperti apa sih gitu loh. Tapi pas kumpul-kumpul dia tidak mau gitu loh. Kan dari awal saya tidak berkomitmen untuk berkumpul ya kan. Iya. Nah kalau misalkan kita sudah berkomitmen dari awal, oh ini grup kalau ketemu, harus kumpul. Iya. Itu kan artinya berkorban, ya kan. Berkorban ya. Betul kan? Nah berarti kan dia juga harus mau gitu loh. Karena dari awal sudah berkomitmen untuk berkorban. Entah itu korban waktu, korban tenaga, korban duit. Ya, korban duit juga. Ya kan? Harus komitmen dulu, baru berkorban. Itu solidaritas. Itu solidaritas ya. Tapi untuk sebuah band kan pasti ada leader ya Mas. Betul. Kalau menurut Mas Dedi sendiri, untuk kita membuat sebuah band itu kita menentukan leader atau kita semua menjadi leader? Contoh, Itu gimana menurut? kalau leader jangan banyak-banyak. Kalau banyak yang ngatur ya nanti ya. Nggak terlalu banyak yang ngatur. Kalau saya kasih contoh aja ya, di Mojokerto ini sebenarnya kalau masalah leader band itu ada contohnya. Contohnya siapa Mas? Kairil. Mas Kairil ya. Ya, Mas Kairil. sama Siregar itu bosnya Honda di sini kan. Nah itu menurutku leader yang ideal lah itu. Leader dalam pekerjaan apa? Dalam sebuah band? Band dalam sebuah band ya karena kan Mas Kairil ini dia punya apa ya istilahnya skill untuk bernegosiasi ya kan terus berdiplomasi ke orang-orang ya terus dia bisa ngatur apa timnya juga tim bandnya ngatur waktu juga. Nah itu idealnya seperti itu kalau teman-teman mau contoh Mas Kairil jadi contoh. Dan bisa mengalah ya Mas ya. Bukan mengalah sih kalau dia itu lebih ke ini sih menetralkan keadaan. Ya. Dan kadang kan dalam sebuah band itu kan harus ada yang ngalah, ada yang kadang ada yang sangat egois. Jadi kita ada sosok yang dewasa bisa mengalah, dapat mencairkan keadaan. Kalau kita berbicara atau berdebat dengan anggota teman kita
kita dalam keadaan yang kurang Kalau- fit lah dalam Oke, jadi debat itu nggak harus negatif loh mas. Debat itu bisa arahnya ke positif. Karena debat itu kan kadang kita bawa materi dari rumah, kita debat pakai materi ini aja. Oh aku pakai materi ini, nah kita pilih yang bagus yang mana, kita yang cocok yang mana. Nah itu debat yang positif. Tapi kalau debat untuk memilih ya dan tidak itu enggak sih, enggak. Mending nggak ikut sih, mending. Tapi kalau ada yang punya konsep, misalkan aku punya konsep ini ya, Mas Dendi juga punya konsep ini, dan kita debat, terus ini pakai konsepku aja, tapi Mas Dendi nggak mau, misalkan pakai konsepku aja, sama-sama ingin dipakai konsepnya. Nah itu gimana solusinya supaya apa bisa ya apa ya mengurangi kejururan kita lah. Ya, tadi kan kita sudah komitmen kan untuk berkorban. Itu kan memang solidaritas dalam band. Solidaritas dalam band. Nah, Ya, berkorban lagi itu nggak cuma duit, waktu, tenaga, Iya. ya konsep kita juga Konsep gitu kita loh. Kalau juga, misalkan memang ada yang lebih baik, why not gitu loh. Bener ya, Mas. Bisa menerima ya Mas. Bisa menerima. Tapi lah. untuk mekanisme kita mengetahui yang lebih baik itu, misalkan untuk kan perlu mekanisme toh Mas. Yang lebih baik mana dan yang dipakai mana dan yang dibuang mana. Itu untuk kita mengetahui mekanismenya supaya kita bisa saling sama-sama tahu itu gimana. Dari awal kan sudah saya ingin sampaikan juga kan. Ya. Arahnya band mau kemana nih? Contoh nih kita mau main metal. Nah, kalau metal konsepnya yang satu nge-jazz, yang satu Yang satu metal. metal. Ya pilih yang metal. Pilih dong. yang metal ya. Iya lah. Kita Jadi pilih yang sesuai mekanisme ya itu. sesuai ini ya, sesuai jalur kita seperti apa. Oh, jadi yang pertama mekanisme yang apa mungkin yang dibutuhkan untuk Ya. mengambil keputusan lah. Ya. Kan perlu juga kita ada orang mengambil keputusan kan perlu mekanisme juga. Ya, Dan ya, pengetahuan, ya kalau pengetahuan. lebih gampang sih kalau ngambil keputusan paling gampang ya voting aja beres. voting seluruh anggota Ya, band. seluruh anggota band ini yang enak yang mana nih? Kalau misalkan dari anggota band punya konsep semua bagus, gampang votingnya. Upload ke Instagram, tinggal apa? Cari Ya, nih yang suka yang mana nih dari netizen ini yang mana nih? Oh, jadi nggak ada apa? Nggak ada marah lah Nggak ada antara marah lah. teman. Kalau kita votingnya di misalkan kita voting media sosial, kan yang menilai kan orang di luar Ya, grup. Ya. Gitu. Kalau kita votingnya dalam suatu grup kan Ya. nanti kan jadi kan Ya. kamu nggak suka sama konsepku kan jadi seperti itu nanti. Ya. Itu kalau band-band besar sih ya, kalau band-band kecil ya voting nggak ada yang nge-vote. Oke, karena Mas Dendi ini baru ya di Mojokerto. Ya. Sekarang itu Mas Dendi sudah kenal banyak nggak musisi yang Mas Dendi kenal di Mojokerto? 2021 ini saya kebetulan kemarin mas, Ya. sama bulan Januari juga itu saya tuh nge-surf di Facebook akun media sosial ya, itu kan saya ketemu yang namanya KBM. Oh, KBM. Itu luar biasa itu komunitas band Mojokerto. Itu memang luar biasa banget. Nah, ya. dari sana saya kenalan sama Mas Yanto, Mas Yanto, Sama Mas Yanto. terus teman-teman dari Mas Kail juga itu kan Dari- itu banyak sih musisi-musisi, ternyata itu di Mojokerto level musiknya juga bagus Keren-keren ya, loh, Mas. bagus loh mas. Jadi banyak lah di sini, mulai dari luthier gitar ya, dari pengrajin gitar, bahkan di Mojokerto juga ada brand asli Mojokerto nih gitar yang rumahnya kebetulan di belakang perumahan saya. Vivos Gitar itu Vivos dari Gitar. James Danu, Mas Danu itu yang bikin itu kalian bisa cek di Mojokerto ya, Mas, ya? Mojokerto. Asli Mojokerto. Iya. Keren. Itu masih gitarnya kan dia bikin yang aneh-aneh lah mas. Itu kalau Mas Danu itu kayak apa ya, seleranya itu ya selera butik lah. Selera budi. Jadi butik gitar. dia itu produksi gitar sendiri. Ya, yang dengan nama sendiri. dengan nama sendiri. Maksudnya itu nggak nembak kayak custom lah kita Iya. bikin custom Yamaha, kita bikin Iya. custom feather. Ya itu bikin merek sendiri. Ya, bikin merek sendiri, desainnya juga desain sendiri juga. Kalian bisa nego lah, bisa ini lah apa, kepo lah ke Teman-teman itu harus tahu lah ya, karena itu juga harus mendukung juga kita untuk kemajuan musik Mojokerto Ya. tentunya. Ngapain kita beli di luar kalau di Ya. Mojokerto sendiri juga ada ya produksi dan kualitasnya gimana mas? Aku kalau masalah kualitas itu kalian bisa ngecek sendiri. Jadi apa? Berbeda ya, Mas? Quality controlnya, QC-nya itu ada, kalau tidak salah ada Danu, Mas Danu ya, Mas Danu. ada Nada, Oh, Mas ada Nada. Prananda itu sama yang Adi siapa itu?
yang Oh, Mas Ade. Mas Ade ya, yang ini full tattoo ini balak mainnya metal Itu produksi gitar sendiri dengan Produksi gitar brand sendiri. sendiri ya. nah itu dari situ saya juga kenal yang namanya gitaran senja. Oh, gitaran Ya, juga. pengen gabung sih aku. Pengen gabung dengan gitaran Gitaran juga. senja karena memang masih Nanda, asal Prananda. ya. Terus ada lagi tuh Yang kemarin duet sama Mas Dandit Canon Terang gitu. iya di Kemarin banget Mas. di apa di apa Di acara KBM. KBM. Waktu itu aku lihat sih Ah, ya ada yang ngajak sih ya. Ah. Cuman waktu itu aku kerja. ah. Gua lihat sih postingan Mas Dandit di Ya. Instagram. Ya, thank you Mas Indra. Keren keren Sama komen tuh. keren banget pokoknya. Ya, terus ada lagi tuh di Mojokerto ada yang keren lagi tuh Tanam Karya. Circle-nya itu wah, tak akui jempol. Tanam Karya itu bikin panggung, stage apapun kan kalau nggak salah September kemarin dapat kesempatan main sih sama Kolmi Joni. Aku masih di Kolmi Oh, Joni. masih di Oh, Telmidan ya. ya masih main di Pacet di Rebel Parade itu keren menurutku itu panggung paling keren sih. Jadi lebih detail yang biasanya aku main di Surabaya dulu kan sering main juga di Ice Club, aku dulu kalau Surabaya Ice Club, terus di Foreplay juga sering, cuman panggungnya itu lebih detail sama apa ya, dari teknis pencahayaan, dari sound systemnya, dari visualnya yang ditampilkan di belakang panggung itu Tanam Karya mikirin sampai sedetail itu loh. Jadi aset Sangat profesional ya Mas. ya, Tanam Itu- Karya ini asetnya Mojokerto gitu. Tanam Karya ya Mas. Aku nggak tahu Mas Tanam Karya itu. Loh, sampai malah nggak tahu ya? Nggak tahu Aku apa, padahal Mas. 2 tahun loh di sini. 2 tahun ya. 2 tahun tahu. Main-main lah nanti sama teman-teman. Di mana Mas tempatnya untuk Tanam Karya itu Mas? Tanya Mas Kairi lah. Oh. Kau barangkali teman-teman di sini juga nggak tahu seperti saya. Bisa tahu gitu, cari Mas. di Instagramnya aja. Instagramnya ada ya. Ada Tanam Karya. Tanam Karya gitu ya. Nanti Bagus itu. Bagus itu. bisa cari sendiri ya guys. Cari sendiri. Itu waktu Mas Dandit ikut Helmi Johnny ya Mas. Ya man, ya dulu band pertama Mojokerto, Band Pertama. Dan oh ya, untuk waktu Mas Dandit main di Lagi itu mengenang seseorang sosok Iya, musisi. vokalis saya itu. Ini saya. Kali saya. Ini mengenang Mas Danang. vokalis dari Helmi Johnny Mas. Betul. Mas Hanan. Ya. Jadi saya ini ya kenal sama Mas Danang. Mas Danang itu keren banget ya, itu support banget sama musisi dan, Unik orangnya. dan jujur aku kagum banget sama Mas Danang, dan semoga juga Mas almarhum Mas Danang bisa diterima di sisi Allah ya. Amin. Allah. Amin. Dan semoga keluarganya juga diberi kelancaran rezeki juga guys. Amin. Sama sampean sama saya. Amin. Semua dapat Amin, rezeki. semuanya bisa mendapatkan kelancaran rezeki Ya. dan di acara Tutup Lagi itu tadi yang Mas Bendi bersama Mas Iya. Nanda itu kan Ya. ya, aku tahu itu Itu aku belum pernah ketemu loh sama Nanda sebenarnya. Ya. belum pernah ketemu ya. Iya. Jadi teman-teman di Mojokerto ini kebanyakan aku belum pernah ketemu. Sampai-sampai masih 2 kali. Yang Iya, pertama masih. kita nego di Iya. CBC, terus kita Iya. kesini ya kan. Terus ada lagi tuh yang project kita Mas bareng-bareng. Kita belum ketemu sampean loh ya. Oh, iya. Yang project apa bermusik Project kita tanpa kolaborasi tanpa bertemu. di komunitas musisi itu Ah, Mojokerto ya. terus ada Mas Rama, ada Ada siapa Mas Mas Ian Bolon. Bolon, Terus ada Mas Muji juga. ada Sevia yang Ada Sevia, vokalis ya kan. terus Ada Anu, Mas Wahyu, Mas Anu, Indra juga. Mas Indra, Nah, Indra itu kan, Safika juga. itu kan saya nggak ketemu semua. Pokoknya filenya kirim ke saya ngedit, jadi gitu upload ke YouTube gitu loh. Iya, Mungkin iya. barangkali bisa ditaruh di sini ya Oh ya, oke oke. linknya. Bisa ditaruh di sini, nanti linknya kita kolaborasi musisi YouTube Mojokerto ya. Ya, itu sama Itu sekali yang nggak bertemu. aransemennya Mas Dendi. Itu dulu ceritanya itu gimana Mas? Ya bikin apa ya, bikin collab lah, bikin karya Bikin apa lah. kolab ya gitu Mas. lah. Itu waktu mau 17-an kalau nggak salah. Iya. Itu ya malam 17-an ya, Agustus ya. 17-an. Itu Dan sebenarnya banyak sih yang mau ikut ya. sebenarnya banyak Seperti cuman Mas David Sipil Ya. kan mau ikut tapi kan waktunya gak nutut. ya kita next time aja lah. Kita Kalau next time. ada kolaborasi apa gitu, coba nanti dari Mas Indra mau apa nih, cover apa bikin lagu apa nanti kan sampai juga bikin yang musisi YouTuber Mojokerto itu kan, Masnya juga kan vokalisnya semua Mojokerto itu. Ya, itu kan Keren itu Mas. ya. Baru pertama kali collab sih. Tapi tidak tahu sih kalau sebelumnya ada. Yang lagu Mars YouTuber Mojokerto itu kan kolaborasi ya. Iya. Dari musisi itu Mojokerto itu.
Modalnya berapa mas? Untuk Modalnya berapa itu? Bayarin artisnya berapa itu? waduh, kalau untuk lagu Mas YouTuber Mojokerto memang benar-benar support dari teman-teman komunitas musisi YouTube Mojokerto. Jadi benar-benar Kasih linknya lah mas di bawah biar teman-teman kalau mau nonton tinggal klik Oke. apa nanti. ini yang mau di-share ini semuanya Mas ya. Bisa semua Oke, aja. di-share semuanya ya. Oke, untuk memang lagu Mas YouTuber Mojokerto itu kita kolaborasi dengan banyak sekali musisi di Mojokerto. Nggak banyak sih, ada 7 vokalis. Yang pertama aku, yang kedua Mas Rama, yang ketiga Mas David, yang keempat Mas Hendra Asasika, dan yang kelima Mas Wahyu, yang keenam Mas Adi, dan yang ketujuh Mas Bolon Keplis. Vokalnya 7, terus ada kolaborasi dari Kentrung juga, Kentrungan dari Mojokerto, Anhani KPA, namanya Mas Iwan, dan juga support juga dari musisi gitaris Mas Ronis Anggara namanya, dia juga seorang musisi dangdut Mas ya. Dia juga berkecimpung di dunia musik. Dia sering ngisi-ngisi musik DJ atau record, dan sekarang jadi krunya dari Masa. Dan untuk recording lagu Mas YouTuber Mojokerto kita record di Orchid Record. Punyanya Mas si Aya Rastamanis ya. Dan disupport juga sama Mas Aya Rastamanis untuk lagu Mas YouTuber Mojokerto, karena dia support YouTuber Mojokerto dan support juga musisi Mojokerto. Itu Mas. Ya, keren. Saya juga terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah support lagu Mas YouTuber Mojokerto, dan untuk Mas Aya Rastamanis semoga sukses terus untuk project-project recordingnya. Oke. Banyak projectnya sama Anton Kev ya? Ya. Dan ada juga project sama Anang juga. Sekarang Anang Mas Anton. Anang Hermansyah. Anang Hermansyah. Iya. Oke. Anang hijau. Nggak tahu projectnya apa. Ya kita tunggu aja. Kita tunggu aja ya. Pasti ini ya menarik lah. Ya, Exciting pastinya aku bangga lah. Aku bangga kalau project dari musisi Mojokerto seperti Mas Ayo dihargai banget di Jakarta sana, atau apalagi project bareng sama Mas Anang ya. Sebuah prestasi tuh Mas ya. Harus dibanggakan gitu loh. Dan semoga banyak lah musisi-musisi Mojokerto yang bisa berkembang. Amin. Maju ya Mas ya. Siap, maju. Harus maju dong. Harus maju dong ya. Maju. Karena untuk skill musisi Mojokerto nggak kalah. Ya. Bagus Mas ini Mas. Bagus ya. KBM ada Mas Kris ya. Ada Mas Kris. Ada Om Edgar ya. Edgar itu kan kromatik. Om Edgar itu lulusan isi ya Mas ya. Oh isi ya. Lulusan isi dia. Iya. Nggak heran sih kalau linknya itu dia yang pendidikan. Dia memberikan definisi musik tadi Mas Edgar. Oh. Salah satu orang yang ya itu loh, yang bahayanya gini. Jadi dari orang kuliah nih yang ngomong nih nggak pengetahuannya lebih tinggi pengetahuannya luas. Dia yang bilang bukan luas, lebih bener lah pengetahuannya. Lebih spesifik ke Mas pendidikan lah namanya teori. Ya lengkap lah Ya, namanya teori seni Indonesia ya. Seni ya, tapi nggak semua seniman, nggak semua musisi itu hebat dan keren bisa menjiwai dalam seni itu dengan belajar di institut seni sih kan. Banyak ya Mas musisi yang otodidak ya, yang keren-keren. Banyak juga yang ini kalau diisi ya mohon maaf ya, mungkin ada yang keblowok juga. Jadi dia nggak suka musik tapi kuliah musik itu juga banyak loh. Ada ya Mas ya? Ada lah. Ada juga orang kuliah teknik tapi dia nggak punya passion teknik, ya tengah jalan putus Ya Mas. Tapi ada juga yang benar-benar kuliah di musik tapi dia itu sudah tahu intinya, jadi dia
belajar itu tidak mencari ijazah, dia mencari ilmunya. Ketika ilmunya sudah dapat di sana, dia keluar dan dia kembangkan di lingkungan sekitar. Ya, luar biasa ya, itu. seperti itu harus diacungi jempol guys. Keren itu. Karena memang belajar itu kadang kebanyakan orang itu identik acuannya itu ijazah mas. Ya. Kalau ngomongin ijazah sih sebenarnya Ya penting ya, penting sih, ya tapi penting banget. aku keinget ini loh, apa omongannya Rocky Gerung tahu ya? Rocky Gerung tahu ya. Oke. Saya Sering lihat LC berarti mas ya. Nah, enggak sering sih, cuman lihat di meme-nya itu ngasup banget sih. Ijazah itu bukan berarti tanda kamu bisa mikir. Ijazah bukan berarti Iya. bukan tanda kamu bisa mikir. Ya. Jadi tanda kamu pernah sekolah, tapi belum tentu bisa mikir. Itu berat itu mas. Keras itu kata-katanya. Itu keras itu. Tapi aku suka. Itu sangat menonjol sekali ya. Saya bukan pendukungnya Rocky Gerung, cuman saya ambil yang positifnya. Yang positif. Tapi bener ya, setiap orang itu pasti ada sisi positif dan ada sisi negatif ya. Nggak bisa kita melihat seseorang dari sisi negatifnya aja kita benci seseorang, karena dengan sisi negatifnya aja dan kita menyukai seseorang karena melihat sisi positifnya aja. Kalau ketika kita mencintai atau menyukai seseorang, kita melihat sisi positifnya. Ketika Anda mengetahui sisi negatifnya, apakah Anda mau berteman dengan orang itu? Itu mas ya. Setuju. Karena kita nggak ada ketulusan ya. Kita berteman itu ya kita berteman sama kamu ya kamu. Jadi pertemanan itu kan gimana ya? Memang kalau salah temanmu salah ya diingat. Nggak harus kamu jauhi. Karena kita semua itu punya sisi positif dan negatif ya mas ya. Oke. Dan untuk apa kata-kata apa ilmu lebih penting dari ijazah dari Iya dong. Rocky Gerung Iya tadi ya, dong. Mas, ya. Iya. Jadi Rocky Gerung tadi kan bilang ijazah itu tanda kamu pernah sekolah, tapi bukan tanda kamu bisa mikir. Tuh. Iya kan? Iya ya. Kalau kata-kata itu juga aku sedikit cerita sih mas ya, boleh ya? Boleh. Aku sedikit cerita waktu itu aku kepingin kuliah mas. Jadi aku kepingin banget kuliah. Terus ada orang bilang, kamu kuliah untuk apa? Kepingin supaya bisa apa? Bisa sukses. Kuliah punya ijazah bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan sukses. Dan saya berdiskusi dengan orang tersebut bilang begini, ijazah tidak menjamin kesuksesanmu. Kamu kuliah itu harus apa, tujuanmu harus jelas, harus mencari ilmu bukan mencari ijazah. Kamu mencari ilmu nggak harus kamu kuliah, kamu bisa apa, sharing belajar dengan orang yang berilmu, kamu akan mendapatkan ilmu. Contohnya seperti ini, kamu berteman dengan orang tukang minyak wangi, kamu juga akan wangi. Kamu berteman dengan orang musisi ya, kamu jadi musisi. Kamu berteman dengan orang pemabuk ya, kamu jadi pemabuk. Kamu berteman dengan apa, seorang seni lukis ya, kamu akan menjadi ya bukan, tapi untuk melukis sih gak semuanya sih bisa melukis itu sulit ya mas. Ya seperti itu. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang positif. Ya, setuju. Bukan berarti kita menjauhi orang-orang yang negatif. Ya. Bukan berarti kita Ambil pilih-pilih. positifnya lah. Kita pilih-pilih untuk berteman ya mas ya. Ya. Boleh lah pilih-pilih ya. Boleh ya pilih-pilih, tapi boleh pilih-pilih gimana mas? Ya nggak apa-apa, bebas. Kita kan milih teman kan bebas gitu. Oh, iya. Kalau misalkan ada yang negatif ya nggak usah dibawa pulang. Nggak usah dibawa pulang. Kalau yang ada positif ya dibawa pulang. Kecuali- Tapi jangan sampai diterapkan di sholat Jumat ya. Berangkat sandal jelek, pulang sandal bagus. Waduh. Oke ya. Nah, Mas, dari itu untuk kita pembahasan kali ini kita akan kembali ke titik tengah. ya. Jadi maaf buat teman-teman, kita tadi melenceng ya pembahasan kita kali ini ya Mas ya. Ya kan tergantung yang punya channel kan sampai ya. Oh iya. Bebas lah kita. Bebas ya. Kecuali kalau teman-teman bayar. Oke. Nah, ya kan. Oh iya.
berkarya suka-suka Mas. Berkarya suka-suka. Oke, untuk pesan-pesan dari Mas Dendi untuk teman-teman musisi seluruh Indonesia. Jadi kita global, nggak mengacu ke musisi Mojokerto aja. Ya. Untuk yang pertama itu untuk pesan-pesan Mas Dendi untuk musisi di seluruh Indonesia itu gimana? Oke, jadi teman-teman musisi semua, saya edit di channelnya Indra Choice sekarang ini. Jadi saya cuma mau bilang tetap semangat karena memang tahun kita ini adalah tahun-tahun yang sulit untuk bagi musisi. Karena selain pandemi kita juga banyak dibatasi aktivitas di luar. Ketika kita ada live untuk panggung ataupun untuk promosi album jadi agak terganggu. Saya ucapkan tetap semangat, semoga tetap laris karyanya. Dan buat teman-teman yang lokal yang di Mojokerto juga, kalau punya karya semoga karyanya banyak yang nonton, banyak di up sama teman-teman yang lain juga, dan juga karyanya bisa dikenal. Udah itu aja. Semoga tetap bisa survive lah. Kalau misalkan teman-teman yang menjadikan musik adalah sebagai pendapatan utama, ya tak doakan rezekinya tetap lancar lah, ya, bisa lancar. Semangat. Oke, dan untuk teman-teman juga di Mojokerto khususnya, jika Anda seorang musisi dan punya channel YouTube tentang musik, kalian bisa bergabung di sebuah komunitas musisi YouTube Mojokerto ya Mas ya? Ya. Dan aku dan Mas Dendi ini juga gak ada Mas, kita hidup sama rata Mas. Ya. Jadi kita semua ini sama-sama kreator, sama-sama musisi. Tapi tempat duduknya sampean naik 1 cm. Oke. Kita buat teman-teman ayo gabung di komunitas musisi YouTube Mojokerto, dan jangan lupa teman-teman follow juga Instagram musisi YouTube Mojokerto. Dan buat teman-teman juga yang punya atau karya ya, bisa tag di musisi YouTube Mojokerto, nanti kita akan repost. Dan kebetulan saya adalah salah satu admin Instagramnya guys, CEO-nya. salah satu admin Instagramnya. Nanti kita jika teman-teman benar-benar punya konten tentang musik, silakan gabung guys, kita akan saling sharing dan semoga semakin maju juga musisi Mojokerto ya Mas, karena Ya. visi misinya itu memajukan musik Mojokerto, dan itu visinya, visi memajukan musik Mojokerto, dan tujuan itu visi, dan misinya adalah terus berkarya. Terus berkarya. Dan ini adalah kata-kata yang saya kutip dari salah satu anggota musisi di Mojokerto juga, jangan menua tanpa karya. Oke, Setuju. jadi teman-teman jangan menua tanpa karya, terus semangat berkarya, dan berkarya. Oke, dan untuk podcast kita kali ini juga aku minta maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan dari teman-teman ya. Mungkin ada yang nggak pas. Saya Indra Choice, Dan saya Dendi VLM. saya minta maaf yang sebesar-besarnya guys. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah nonton, sama Mas Indra sudah mengundang saya. Kita tes dulu.